Ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk Pak Dimas. Sebelumnya perkenalkan, saya Syifa Muti Anjani Wibisono dengan NPM akhir 152. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari analisis pengaruh durasi belajar terhadap prestasi akademik untuk penyelesaian tugas EAS Statistika Bisnis. Baik, di sini untuk latar belakang dari analisis pengaruh durasi belajar terhadap prestasi akademik adalah karena prestasi akademik merupakan indikator utama keberhasilan mahasiswa dalam studi dan refleksi dari tercapainya tujuan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini saya lakukan untuk menguji apakah durasi belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi akademik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana durasi belajar mempengaruhi prestasi akademik. Selanjutnya, untuk metode penelitian, di sini saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan sampel 34 mahasiswa dengan variabel X1 yaitu durasi belajar dengan satuan jam dan juga Y2 yaitu prestasi akademik dengan satuan nilai UTS. Selanjutnya untuk deskriptif statistik, di sini X1 dengan median 2,79412 dengan median 3, mode 3, dan juga standard deviation 0,80827. Dan untuk Y2 dengan median 86,4706 dan median 90, mode 90 dan juga standard deviation 7,33706. Dengan kesimpulan, data prestasi akademik Y2 lebih tersebar luas dibandingkan durasi belajar atau X1, yang artinya meskipun rata-rata durasi belajar tidak jauh berbeda antar mahasiswa, tetapi tingkat prestasi akademik mereka menunjukkan variasi atau perbedaan nilai yang lebih signifikan. Lalu selanjutnya untuk correlation, di tabel ini menunjukkan hubungan linier antara dua variabel dengan koefisien korelasi atau R, yaitu 0,423992. Dengan hipotesis, untuk hipotesis 0, tidak ada hubungan linier antara X1 dan Y2, dan untuk hipotesis alternatif, ada hubungan linier antara Y1 dan Y2. Dengan kesimpulan, nilai R positif dengan nilai 0,423992 menunjukkan adanya hubungan searah dengan kekuatan sedang, yang artinya semakin tinggi durasi belajar cenderung semakin tinggi prestasi akademik. Selanjutnya untuk Z-test, di sini untuk median, untuk variabel pertama, yaitu X1, dengan hasil 2,8, yaitu rata-rata durasi belajar dalam satuan jam, dan juga median dari variabel 2, yaitu Y2, dengan hasil 86,2857, yang merupakan rata-rata prestasi akademik dengan satuan nilai. Selanjutnya untuk Z hitung atau Z dengan hasil minus 66,9121 yang merupakan nilai statistik ujian, dan untuk Z kritis atau futile dengan hasil 1,95996 yang dimana merupakan batas kritis pada tingkat signifikasi alpha sama dengan 0,05. Dengan p-value 0, yang dimana peluang mendapatkan Z hitung tersebut jika hipotesis 0 benar. Dengan keputusan, karena Z hitung adalah 66,9121, yang dimana itu jauh lebih besar daripada Z kritis, yaitu 1,95996, atau p-value 0 kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Dengan kesimpulan,
terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara rata-rata durasi belajar dan rata-rata prestasi akademik. Perbedaan ini secara matematis sudah terprediksi karena satuan kedua variabel sangat berbeda, yaitu jam dan nilai. Halnya regression summary output di sini untuk multiplier dengan hasil 0,423992 sama dengan koefisien korelasi menunjukkan hubungan sedang antara X1 dan juga Y2 dengan R square 0,1797769 sekitar 17,98% variasi pada prestasi akademik Y2 dijelaskan oleh durasi belajar X1. Dengan observation 35 dan jumlah observasi yang digunakan dalam model di tabel deskriptif N sama dengan 34, itu kemungkinan ada penambahan satu baris kosong atau data yang tidak tercatat di sana. Selanjutnya untuk regression ANOVA, untuk F dengan hasil 7,2325878559, yaitu nilai statistik uji F. Dengan signifikansi F atau p-value ANOVA 0,011139582 karena p-value adalah 0,0111 kurang dari alpha 0,05. Maka model regresi ini signifikan, yang artinya durasi belajar secara keseluruhan mampu memprediksi prestasi akademik. Selanjutnya untuk regression ANOVA dengan INCAP 75,3968 dan p-value 1,4028E strap 18. Nilai rata-rata prestasi akademik atau Y2 jika durasi belajar atau X1 adalah 0. Untuk X variabel 1 yaitu durasi belajar dengan hasil 3,8889 dan p-value 0,011139582. Dengan koefisien positif, setiap penambahan 1 jam durasi belajar prestasi akademik atau Y2 diprediksi meningkat sebesar 3,8889 unit. Dengan keputusan signifikansi koefisien karena p-value koefisien atau X1 adalah 0,0111 yaitu kurang dari alpha sama dengan 0,05, maka koefisien X1 signifikan. Sebagai kesimpulan regresi, durasi belajar X1 memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap prestasi akademik atau Y2. Selanjutnya regression normal probability plot dengan pola data yaitu titik-titik data cenderung membentuk pola bertingkat atau klaster horizontal, terutama di nilai Y80 dan 90, alih-alih membentuk garis lurus diagonal sempurna. Pola ini menunjukkan bahwa data Y2 mungkin tidak terdistribusi normal secara sempurna, terutama karena adanya pengulangan nilai yang sering atau data diskret. Namun, dalam uji regresi, asumsi ini sering dianggap cukup terpenuhi jika penyimpangannya tidak ekstrim. Sekian penyampaian hasil dari analisis pengaruh durasi belajar terhadap prestasi akademik sebagai pemenuhan tugas EAS Statistika Bisnis. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.